Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Ayo Buka Mata. Seperti biasanya, kali ini saya juga jalan-jalan sore sampai di satu tempat, mungkin di belakang saya, mungkin dari sisi bangunan dan agak tua, tapi di sini nanti akan kita dapatkan sebuah cerita inspirasi tentang anak muda yang punya jiwa wirausaha. Namanya Mas Agung. Dia punya satu usaha ya, mungkin diantara kita bukan sesuatu yang menarik mungkin, tetapi di tangan Mas Agung ini punya nilai ekonomi yang luar biasa. Kita akan bincang-bincang dengan Mas Agung yang punya usaha budaya Magot. Tetap ikuti saya di channel Ayo Buka Mata. Ini saya sudah bersama Mas Agung. Ya, Mas Agung ya, ini yang tadi saya ceritakan. Ini beliau ini anak muda yang punya usaha yang mungkin bentuk usaha yang berbeda dengan umumnya orang lakukan, karena mungkin yang Mas Agung tekuni ini karena terkait dengan sesuatu yang mungkin bagi orang lain menjijikkan. Ya, betul. Jijik, berbau. Ya, itu yang menjijikkan. Tetapi ternyata melalui ide kreatifnya, niatannya, kemudian ternyata ini bisa membuktikan Mas Agung bahwa sesuatu yang selama ini dibenci oleh orang, dari sisi orang ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang sebenarnya semua orang suka, tentang budidaya Magot. Kita akan bincang-bincang dengan Mas Agung bagaimana awalnya kemudian tertarik dengan hal ini. Semoga ini menjadi inspirasi untuk penjenengan semua, Anda semuanya mungkin juga akan mengikuti jejak Mas Agung. Kita bincang-bincang dengan Mas Agung. Luar biasa, satu yang penjenengan punya usaha seperti ini sebagai ya. Sebenarnya kan belum terkejar kebutuhan menurut saya. Oke Mas Agung, kita dan teman-teman yang mengikuti channel saya mungkin ingin tahu lebih jauh tentang usaha yang terkini. Ini usaha apa Mas? Ini namanya Magot BSF, Laler BSF. Magot ya? Ya, Magot. Ya, usaha Magot. Saya lihat sekilas ini penjualan bersentuhan dengan sesuatu yang bagi orang mungkin menjijikkan. Sampah-sampah, sisa-sisa. Ya supaya sesuatu yang tidak mengenakkan lah. Sampah organik. Mas Agung bisa cerita dulu awal mulanya bagaimana kemudian tertarik dengan Magot ini Mas Agung? Sebenarnya itu dulu bukan dari, terus saya itu sebenarnya dari berbasis bank sampah sebenarnya. Bank sampah. Iya, bank sampah di Kulon Progo itu belum ada yang mengolah dengan sampah organik, itu belum terolah. Belum terolah karena dimana itu maraknya. Mungkin di Kulon Progo sendiri itu sebenarnya banyak sampah organik, tapi belum ada yang mengelola pengolah sampah organik gitu. Ya, makanya Magot sendiri itu sebenarnya itu adalah hewan pengurai sampah organik yang paling cepat. Karena apa? 1 kilo fresh Magot itu bisa menghabiskan 5 kilo sampah organik. 1 kilo Magot menghabiskan atau mengurai 5 kilo sampah. Iya, betul. Makanya yang saya gunakan adalah ini. Yang utama itu Pak Yo. Yang kedua, Magot sendiri itu adalah pakan alternatif seperti ayam,
terutama ikan yang dipelihara itu sebenarnya itu adalah pakan alternatif dengan mungkin pakan tambahan dengan pelet, karena ikan itu sama unggas itu mungkin nanti masuknya protein ke 50% ya Pak. Iya. Untuk maggot sendiri itu sudah 40 sampai 50 untuk fresh maggot. Nah, kalau dikeringkan nanti 40 sampai 60. Oh iya. Kalau dikeringkan. Nah, kenapa saya tertarik di sini? Karena benernya kalau saya ibaratnya kerja di kantor, di tempat pabrik atau apa, pasti banyak saingannya Pak. Betul. Ya. Makanya saya ingin berbeda dengan yang lain dengan nggak ada saingannya sebenarnya. Iya, karena tidak ada yang mau bersaing untuk mengurusi sampah. Iya. Makanya tuh kan jarang orang buat deket sama sampah, apalagi lihat ya kayaknya jijik Pak ya. Tapi sebenarnya kalau lihat uangnya agak lumayan. Ternyata uangnya sama ya? Iya, uangnya sama. Mungkin kalau produksinya agak lumayan. Saya maggot sendiri itu 1 kilo itu atau freshnya bisa 8.000 sampai 10.000 per kilonya. Ya, saya punya ini satu beban itu dengan kapasitas 35 kilo. Satu kotak ini 35 kilo, tinggal kalikan aja. Itu sebenarnya sudah mudah Pak kalau sebenarnya nanti selama 25 hari sudah bisa panen. Gitu. Ya. Terus ini Mas Agung sudah berapa tahun untuk ini mengelola usaha ini? Nah, sebelumnya belum lama Pak. Saya mulai terpikir itu mulai Februari tahun ini 2022. Iya, Februari, Maret, April, Mei baru 4 bulan, 5 bulan jalan ya. Iya. Karena apa, ini prosesnya juga agak lama untuk menyiapkan segalanya ini. Gitu. Iya. Nah, terus saya mulai ini 1 bulan karena saya enggak cuma habis kerja sampingan. Nah, pulang kerja bikin kayak gini. Terus sebetulnya dulu belajarnya atau melihat siapa atau hanya secara tidak sengaja menemukan ini peluang ini? Sebenarnya nggak sengaja dan mungkin dari ingatnya itu agak gini Pak. Jadi kalau dulu emang maggot itu sebenarnya kan saya di bank sampah. Di bank sampah kan dari kedinasan itu kan belum ada yang mengolah sampah organik. Makanya saya tertarik dengan pandangan, wah ternyata sampah di pasar banyak gitu. Wah, makanya gampang gitu. Ya, terus apalagi nggak terlalu ribet untuk prosesnya, bisa di sampingan buat kerja juga, pulang kerja itu bisa. Mas Agung ketika memulai ini tidak melalui proses belajar langsung ke praktisinya, artinya hanya mencari-cari cari sendiri dari YouTube, praktek gitu, uji coba ya, gitu. Artinya ini punya jiwa spekulasi yang tinggi, ini gambler ini. Ini penjudi. Kalau nggak dicoba nggak tahu ya Pak. Kalau hanya katanya belajar dari YouTube, kalau nggak nganu sendiri nggak tahu gitu. Soalnya saya pelajari di YouTube sama katanya orang setelah saya praktekkan itu berbeda Pak. Berbeda ya? Berbeda. Oke. Ya. Penanganannya berbeda. Ini sudah berjalan ke bulan ke-5 hari Februari. Mas Agung selama 5 bulan ini kan masa produksinya dari telur sampai kemudian siap jual itu butuh waktu berapa? Kalau totalnya itu mungkin sampai 25 hari di sana hari. Total dari telur loh Pak ya. Kan misalkan dari telur itu nanti 3 hari. 3 hari nanti kita panen, kita tetaskan, nanti sekitar 3 hari lagi itu udah menetas. Nah setelah itu udah netas, umur sekitar 7 hari di nampan itu. Nanti kalau udah seminggu nanti langsung dimasukkan ke biopon. Ini kotaan ini namanya biopon. Kotaan ini namanya biopon untuk tempat pembesaran sampai panen di sini. Untuk sebenarnya kayak maggot sendiri emang punya umur ya Pak ya. Punya umur, tapi kalau saya kira-kiranya sudah berani untuk dijual atau buat produksi itu bisa dipanen, nggak perlu harus nunggu segitu. Nanti akan kita kupas secara lebih detail lagi tentang proses mulai dari telur kemudian sampai panen. Nanti
Mas Agung kita minta untuk bisa cerita khusus tentang itu. Tapi kita bahas dulu tentang semangat usahanya Mas Agung. Kalau menurut Mas Agung selama 5 bulan berjalan, nek dihitung-hitung untuk biaya produksinya, sama-sama menekuni usaha seperti ini. Kalau penjenengan Mas Agung usaha maggot ini butuh biaya besar nggak? Sebenarnya kalau butuh sih butuh ya Pak ya. Karena ada tempat ya sebenarnya nggak terlalu kan itu bisa pakai ember-ember bekas itu juga bisa Pak sebenarnya. Tapi nanti ada mungkin ada pakai timbangan 1 ember itu hanya muat 2 gram telur. Nah, kalau saya pakai beban ini dengan kapasitas 40 gram telur, nanti bisa mencapai sekitar 35 sampai 40 kilo itu kalau janji pakan nggak terputus loh Pak kawan ini. Ya, saya kadang kendala di pakan. Ya, tetapi secara kebutuhan modal awal sebetulnya tidak terlalu membutuhkan modal besar, harus punya sekian juta atau 100 atau jutaan. Artinya dengan memanfaatkan mungkin apa yang kita miliki seperti mungkin rumah, ruang seperti ini atau barang berbekas sebetulnya sudah bisa ya. Bisa. Ya, oke. Kalau ini yang apa tempat usaha jenengan ini ada 1, 2, 3, 4 apa biopon ya. Kalau perkiraan jenengan secara garis kasarnya saya kira-kira butuh berapa modalnya? Untuk saya sendiri habis 5 juta Pak. 5 juta ya? 5 juta untuk karena saya mengejar target. 5 juta ya? Iya, 5 juta. Karena paling banyak sendiri ya. Ini saya juga nggak pakai besi enggak. Saya pakai barang kuno. Pakai wilah bambu itu. Saya pakai itu. 5 juta itu sudah termasuk dulu awalnya misalnya beli telur iya sudah itu ya? Sudah dari saya awal usaha dari nol itu habis 5 juta. Itu beli bibit saya kalau saya sendiri belajar beli telur sendiri harganya per gramnya itu 5.000. 1 gram 5.000 ya. Pertama kali dulu berapa gram? Saya awal beli telur 20 gram 20 gram terus saya tetaskan menjadi 40 kilo fresh maggot. 40 kilo? Ya, 40 kilo fresh maggot. Terus saya fokuskan ke prepupa. Itu membuat induan. Saya bikin siklus dulu. Itu. Jadi untuk periode berikutnya penjualan sudah tidak perlu beli telur lagi, iya, sudah punya produk telur sendiri iya, ya. Sudah punya lat DSF itu. Ya, strateginya ternyata seperti itu. Memang di awal ya namanya usaha butuh modal awal. Iya. Tapi ternyata dari maggot ini nanti sebagian dijual, sebagian di apa? Ternak sendiri. Iya, jadi induan untuk kemudian menjadikan telur sendiri. Oke. Terus mungkin dari isi pemasaran karena ini kan sesuatu yang baru. Apakah tidak ada rasa mungkin pikiran ketakutan, jangan-jangan produk meledak kok tidak bisa kemudian memasarkan? Apakah ada kekhawatiran seperti itu? Untuk saya sendiri nggak ada Pak Eko. Ada ya? Karena apa? Saya punya peliharaan sendiri. Nah, saya adalah budidaya lele, ada ayam juga. Jadi ketika saya nggak bisa ngejual keluar, saya buat ternak sendiri. Sebenarnya dulu saya buat ternak sendiri Pak Eko. Tapi kan saya offer yang mau ibaratnya nempel lah itu mau beli monggo saya juga saya layani. Kalau fokusnya sendiri buat ternak sendiri Pak Eko, karena dengan maraknya kepakan sekarang agak pabrikan itu agak naik ya. Saya buat pakan alternatif. Ya saya mencoba itu bukan alternatif lagi Pak Eko sebenarnya. Fokus satu pakan sebenarnya. Jadi punya usaha lele juga ya? Iya, lele juga nanti nggak di sini. Ya. Berarti ini kan sebetulnya dengan budaya maggot ini ternyata ada 2 keuntungan dari Mas Agung ini. Karena Mas Agung ini punya usaha lain yang kebetulan bisa diberi konsumsinya dengan penggunaan maggot ini. Dan ada kalau produk berlebih ternyata maggot ini bisa dijual. Berarti tidak ada
tidak ada kekhawatiran kalau kemudian magotnya nanti overload kemudian tidak bermanfaat. Iya, karena betul. bisa untuk pakan sendiri, bisa dijual. Iya, makanya dari kemarin itu sebenarnya juga ada beberapa orang dengan fokus mau jual beli Pak Eko sebenarnya. Karena dia takut, pasti dia mikirnya wah nanti buangnya jualnya kemana pasti dia bingung. Makanya dianjurkan untuk pembudidaya maggot itu harus mempunyai ternak sendiri. Ya. Nggak bisa jual maggot, jual ternak gitu. Ya, itu sebuah mungkin jadi inspirasi untuk teman-teman yang mungkin punya usaha ternak perikanan. Nanti ini selain untuk menopang pakan alternatif, ternyata juga nanti bisa dijual khusus jual maggot ya. Iya. Terus sebetulnya pangsa pasarnya selain untuk pakan seperti itu, apakah mancing apa-apa itu bisa juga? Bisa, mancing itu juga bisa. Ini kayaknya lagi maraknya kemarin saya itu lagi ke pemancing. Yang banyak kesini itu pemancing Pak. Oh iya. Pokoknya beli 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo itu. Oke. Terus ini kan butuh maggot ini kan butuh makanan. Tadi disampaikan bahwa ini sampah organik. Iya. Nah, terus Mas Agung ini kan sampahnya ini penjahit dapatkan dari mana ini? Kalau dipikirkan mungkin kalau diremehkan orang emang ya bener ya. Saya kemana-mana pakai Supra itu pakai bawa kerombong isinya sampah. itu saya cari di pasar. Sampah organiknya. Iya, sampah organik. Saya itu bulan kemarin itu punya 5 beton itu saya hampir 1000 kilo. Ton. Ya, ton. Itu saya cari kemana-mana di TPS, di pasar, di Bak Kuning itu. Tapi malam hari Pak kok kalau siang ya mungkin agak malu ya agak malam hari yang sepi. Nah sebetulnya kalau misalnya tidak berupa sampah sayur atau sisa makanan, ada enggak misalnya media atau makanan lain, apakah ampas tahu atau apa itu ada enggak sebenarnya? Ada sebenarnya Pak, tapi sebenarnya kalau itu buat pengusaha besar, nanti kalau buat jual beli nanti enggak ketemu Pak. Oh iya kan biaya produksinya tinggi. Iya, biaya produksi untuk pakannya sendiri itu membengkak nanti habis seperti itu. Jadi tinggal pinter-pinternya nanti memanfaatkan lingkungannya. Iya. Jadi masih ada peluang. Kebetulan aku memang karena kebutuhan produksinya atau kebutuhannya ini memang sudah cukup besar, karena dengan biopon yang disiapkan ini kan memang kalau dimaksimalkan itu butuhnya hampir 1 ton ton sampah organik ya. Tetapi bukan berarti harus sebesar itu, artinya kalaupun nanti menyesuaikan dengan yang kita miliki ya tetap bisa. Iya. Ya, oke. Kemudian Mas Agung, kan penjahit masih muda ini. Iya. Masih muda, belum berkeluarga? Belum. Belum. Penjenengan punya rasa optimis. Punya rasa optimis kalau misalnya ini maggot ini punya Teguh ini apakah memang betul-betul punya potensi untuk mendukung perekonomian keluarga menurut Mas Agung? Saya berusaha ini, saya maksimalkan itu emang iya. Gitu ya. Iya, betul Pak. Ya karena apa? Karena ya itu lagi dengan kerjaan saya yang mungkin agak sulit karena shift-shiftan. Ya. Mungkin kan kalau kerja sampingan lainnya kan agak sulit Pak. Ya. Kalau enggak usaha sendiri. Gitu loh. Dimanapun usahanya seperti apa, kecil atau besar, itu bosnya kita sendiri. Ya. Gitu. Makanya kalau saya kenapa saya ya kira-kira saya masih muda ya Pak ya. Kenapa mau usaha? Ya karena saya itu berpikir tuanya nanti tinggal nikmatin Pak. Kayaknya masih bujang masih bisa bebas ya. Bebas gitu. Jelas ada rasa optimis. Mas Agung ini optimis nanti dengan menekuni maggot, karena tadi itu tidak semata-mata nanti produksi maggot tapi untuk dijual, karena bisa diputar sendiri. Iya. Dengan usaha lain, ini ada ternak, ada perikanan lele, ternyata bisa di situ. Ya. Jadi itu menjadi salah satu penyebab optimisnya bahwa usaha maggot atau menekuni budaya maggot ini tidak ada ruginya. Karena hanya memanfaatkan sesuatu yang tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Iya. Ya. Kalau maggot sendiri juga banyak manfaatnya Pak. Nanti ada kaskotnya buat pupuk. Oh, sisa-sisa ini. Iya, sisa kotorannya nanti bisa pupuk. Itu sebenarnya kalau diolah itu
mau ngerjain apa pupuk pabrik itu hampir Pak. Kita bisanya karena apa, dengan Kasgot sendiri adalah organik Pak. Kita mengisi organik kan lebih baik Pak. Ya, Enggak bahan kimia gitu ya, Pak. Ya. Kalau kita pakai ini full maggot nanti kan organik, artinya kalau dikonsumsi sendiri atau baik buat kesehatan gitu. Ya. Oke, mungkin sebagai closing bincang-bincang tentang usaha ini Mas Agung. Mungkin ada sesuatu yang ingin Mas Agung sampaikan, pesan untuk teman-teman khususnya yang anak-anak muda yang saat ini mungkin ya dalam tanda tidak semuanya sih, tetapi sebagian besar umumnya bahwa anak-anak muda itu kan kepingin tampil wah, pengen tampil kelihatan seperti orang cukup, tetapi kan masih mengharapkan orang tua. Nah ini Mas Agung mungkin pesan untuk anak-anak muda untuk mensikapi apa rencana perjalanan hidup seorang pemuda itu seperti apa Mas Agung? Ya kalau buat laki-laki khususnya mungkin agak aneh ya Pak ya, mungkin agak teman tongkrongan atau di mana itu agak wah sekarang sibuk ini ya. Sebenarnya jangan pernah takut mencoba Pak ya. Kalau udah masih muda, justru masih muda itu jangan takut mencoba Pak sebenarnya. Kalau udah tua gagal pasti. Ya, kalau masih muda misalkan gagal, masih bisa mencari mau apalagi yang mau dicoba. Kayaknya perlu coba-coba lah. Kalau coba-coba ya mungkin tekunin gitu Pak. Nah, untuknya jangan pernah takut untuk mencoba, karena apa? Karena lelaki itu akan menafkahi Pak. Nah, semua orang tua itu bisa mencukupi kebutuhan kita. Di saat mungkin gini Pak kok, orang tua bisa menghidupi 5 anak, 1 anak belum tentu bisa 5 anak belum bisa menghidupi 1 orang tua ya. Iya. Gitu Pak. Oke. Jadi intinya dari Mas Agung mengajak untuk yang anak-anak muda, silakan gunakan kesempatan mumpung masih muda. Iya, mumpung masih muda justru muda. untuk itu mencoba pesan istimewa dari Mas Agung, dan ini sudah merasakan, sudah melakukan dan juga merasakan. Karena Mas Agung sekarang untuk dasar dalam kepentingan pribadinya ini sudah merasa tidak perlu merepotkan orang tua lagi. Ketika butuh beli baju, beli sepatu atau apapun yang diinginkan, beli HP, tidak perlu menunggu uluran tangan dari orang tua dan tidak merepotkan orang tua. Dengan menekuni sesuatu yang memang istimewa. Tidak semua orang suka melakukan, tetapi Mas Agung berani berspekulasi untuk mencoba melakukan. Ini mungkin menjadi pesan moral untuk yang muda-muda khususnya. Semangatnya Mas Agung bisa ditiru. Ya. Itu sementara untuk kita bincang-bincang kita dengan Mas Agung tentang usahanya. Mungkin bisa menginspirasi kita semuanya. Nanti kita ikuti video saya berikutnya ini tentang tahapan bagaimana untuk memulai atau apa yang dilakukan ketika mungkin teman-teman akan juga mencoba budidaya maggot ini. Nanti langkahnya tahapannya seperti apa, tetap ikuti saya di video berikutnya. Tetap ikuti saya di channel Ayo Buka Maggot.